Jadi besok menara doa kita agak berbeda. Mungkin tempat ini agak sedikit penuh gitu ya. Tapi semuanya siap untuk diberkati Tuhan. Dan malam hari ini khususnya kita mau belajar. Sama-sama katakan belajar. Tepuk sebelahnya belajar. Ada yang nanya sama saya, belajar apa? Belajar semuanya. Ya, iya, karena kita ini belajar bukan belajar seperti di sekolah Alkitab, ya, belajar Alkitab gitu ya. Betul, kita semua belajar dari firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu jadi jawaban dari semua kehidupan kita. Amin. Iya. Belajar, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Baca yuk sama-sama ini ayat menarik ya dan suka terngiang-ngiang gitu ya. 2, 3, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Iya. Amin. Puji Tuhan. Ini perkataan dari Tuhan Yesus, belajarlah padaku. Jadi Tuhan Yesus aja ngajarin kepada kita belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan bilang, oh saya udah 40 tahun, saya udah 50 tahun, saya udah punya anak gede, saya udah punya cucu. Jadi gak perlu belajar. Sampai napas tarikan terakhir, kita gak boleh berhenti belajar. Amin. Yang gak usah belajar itu yang sudah di Pondok Rangon. Ya, yang di Pondok Rangon, lalu sama di mana lagi? Tegal Alur, Tanah Cepek. Ya, itu gak usah belajar. Tapi selama kita masih bernapas, kita harus belajar. Sekalipun ibu rumah tangga harus belajar. Ya, karena belajar itu nggak boleh berhenti. Karena Yesus berkata, belajarlah padaku. Kenapa? Ya, apa yang perlu kita pelajari daripada Tuhan Yesus? Malam hari ini ada 2, yaitu karena aku lemah lembut. Saya yang cari beberapa ayat tadi juga ketemu ada perkataan bahwa Yesus itu lemah lembut dan selalu dipasangkan dengan rendah hati. Betul ya? Iya, dalam Filipi dikatakan bahwa dia itu Allah dan dia mau jadi manusia, bahkan jadi hamba. Jadi dia benar-benar merendahkan diri. Ya, jadi kalau ada yang sombong, tinggi hati, itu lawannya Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Dan kita malam hari ini mau belajar dari kelemah lembutannya. Belajar dari apa? Lemah lembut itu belajar, kita mau belajar dari rotan, saudara. Rotan itu dibentuk, ditekuk, iya, selalu ngikut, saudara. Ya, dia nggak keras. Ya, ada benda yang keras, begitu sekencang-kencangnya ditekuk, dia patah. Ya, tapi kalau rotan, saudara, kita kenal itu dibentuk. Bagaimanapun diputer, ya dibikin bulatan ataupun seperti saudara lihat itu ada bangku, kebentuk saudara, ya. Dan hidup kita saudara, kalau yang namanya lemah lembut itu bukan berarti kita lemah, ya, bukan. Tapi di sini punya arti yaitu kita itu mudah dibentuk, mudah dinasehati, mudah dibimbing, mudah dipimpin. Anak muda sekarang nih susah untuk belajar lemah lembut. Susah untuk belajar untuk dipimpin gitu. Karena rasa bahwa generasi yang sekarang ini merasa lebih pintar dari generasi yang terdahulu. Jadi nggak mau belajar. Ya. Dan waktu dapat nasihat merasa bahwa nasihat itu sudah terlalu kuno. Ya. Ini yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dan kita tidak bisa lebih pintar daripada generasi yang lalu, saudara. Ya, hati-hati kalau anak-anak muda yang sekarang ini masih terus seperti kayak gini, makin ketinggalan justru. Ya, terus belajar
belajar untuk menerima nasihat, belajar untuk waktu kita dapat diteguran, kita belajar untuk lemah lembut menerima teguran. Nah itu artinya kita lemah lembut, selalu siap untuk dibentuk. Katakan amin. Iya saudara, kita mau jadi apa aja, Tuhan mau kerjakan apa aja, ya Tuhan ini saya. Katakan amin. Iya, waktu kita mengetahui kesalahan kita, ya kita harus mengakui gitu loh bahwa saya salah. Ya saya selalu nyebut beliau lagi nih. Ya Om Jo itu selalu bilang sebagai pemimpin itu harus belajar untuk mengakui kesalahan. Kalau disalah ya ngomong salah gitu loh, dan minta maaf. Dan waktu kita salah dengan Tuhan, ya kita harus akui Tuhan saya salah gitu. Kita bersalah dengan pasangan kita, salah dengan orang lain, saudara. Kita belajar untuk minta maaf, mengakui kesalahan. Itu namanya lemah lembut. Enggak rasa saya selalu benar, ya, dan saya nggak pernah salah. Ya. Terkadang sudah minta maaf juga pakai ada embel-embel lagi. Saya minta maaf, habis karena lu sih begini. Gitu. Nah, sudah pakai embel-embel, mau dicepret aja saudara kayak gitu. Itu namanya bukan lemah lembut saudara, itu pembelaan saudara. Saya minta maaf, ya saya ngampuni, tapi karena dia sih begitu, saudara. Yang di sekeliling kita ini pemicu saudara. Tapi hati kita lah hanya harus lemah lembut, bisa ngampuni, mengakui kesalahan bahwa saya salah, gitu ya. Jangan membela diri saudara, ya. Dan kalau udah tahu salah, mau perbaiki. Ini membuat kita naik lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Mau memperbaiki kesalahan gitu loh. Ya, kalau udah tahu nih, oh saya salah gitu. Ya ini kita mau belajar. Oh ini salah, ya udah saya perbaiki. Oh saya kesasar. Ya udah saudara, kita balik. Itu kadang-kadang saudara Google Map itu bikin kita kesasar dan tersesat gitu. Nggak tahu sih gitu, bawa mobil pernah nggak jauh pakai Google Map atau Waze ya. Nah kalau Andreas tuh Jakarta Malang, Malang Jakarta, ya dia pakai Waze. Kalau sekarang sih udah nggak terlalu ribet karena muncul di Karanglo, ya masuk di Cikampek, nanti keluar udah di Malang, udah dekat sama rumah gitu. Kalau dulu harus keluar dari Brebes gitu, cari jalan dari jalan biasa, mau nggak mau pakai Waze atau Google Map saudara. Tapi terkadang ngaco saudara, ya dia bawa kita udah jam 3 malam atau 3 subuh ya, iya. Ini makin lama jalan makin menyempit begitu ya, iya. Ini makin horor saya bilang, Yas, ini makin horornya nih Yas. Enggak, ini benar nih, lihat aja tuh Pak katanya, iya. Tapi feeling Papa ini salah ini. Ini ngaco. Ini kayaknya makin menyempit jalanan. Enggak, kita ikutin aja, kita percaya aja. Balik bener aja saudara. Nggak lama lagi bener-bener satu mobil doang saudara. Ini keliling kita cuma pohon-pohon aja gitu. Ya. Bagaimana ya Pak? Baru dia bingung. Iya bagaimana ya? Gitu. Ya mundur, cari lahan yang lebih luas, putar balik gitu ya. Kita nggak boleh terusin. Saudara, kalau kita udah tahu kita nyasar, ya balik secepatnya. Amin. 2 kali saudara. 2 kali bukan hanya kita doang, rupanya ada beberapa mobil juga gitu. Ya. Ceritanya mau makan apa itu ya namanya? Makanan Jawa Timur itu ya, telur bumbu gitu ya. Itu terkenal enak saudara. Ya. Ikutin Waze lagi saudara. Ya. Ini rombongan ada yang juga bukan keluarga, tapi kayaknya mereka menuju yang sama saudara. Makin lama kok perjalanannya kayak makin aneh gitu. Ini siang hari bukan tengah malam, ini siang hari saudara. Iya. Saya udah bilang, ya kayaknya kita nyasar lagi nih. Ah masa sih Pak? Ini udah bener nih katanya, udah jalanan nih. Iya, ternyata bener saudara. Itu sebelah sini sungai, sebelah sini ada perkebunan, jalanannya memang dipakein itu beton gitu. Tapi pas satu mobil doang, begitu sampai ujung
mentok saudara, itu udah sungai semua saudara. Rupanya tukang restoran itu adanya di seberang sana saudara. Jadi maksudnya Google Map itu lu nyebrang tinggal lompat aja ke sana. Kan ngaco loh saudara. Ya, yang di belakang, wah balik. Ya itu orang lain saudara. Ya mereka mundur ya kita ikut mundur saudara. Ya puter balik saudara. Iya, seringkali kan begitu saudara. Waze atau Google Map itu ini tembok, nah ternyata itu lokasinya itu ada di sebelah tembok. Nah kan kita bingung gitu ya, ini tembok gitu ya. Dan ini sungai saudara, nggak mungkin kita lewatin sungai. Iya benar begitu kita puter, benar saudara ada di seberang sana. Nah saudara, kalau kita salah, akui kita salah. Dan perbaiki. Amin. Ya itu yang membuat kita semakin lebih baik. Jadi orang yang mau belajar. Yang kedua, kalau kita mau seperti Tuhan Yesus itu lemah lembut banget saudara. Ya, sampai dia menyerahkan dirinya, mati di kayu salib saudara. Ya, yang kedua yaitu rendah hati. Kita belajar dari Maria saudara. Ya, dalam Lukas 10 ayat 39, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Belajar seperti Maria. Gereja ini banyak wanitanya saudara, menurut statistik. Ya, saya berharap jemaat BICC yang banyak wanitanya ini, wanita-wanitanya ini bukan suka jalan, tapi suka duduk di bawah kaki Tuhan, ngedengar Tuhan bicara apa, belajar dari Tuhan Yesus. Jangan sibuk begitu ya, hei, gitu ya, bawahnya gerah aja gitu ya. Iya, jangan ketawa ya. Ibu-ibu, ya gereja kita banyak wanita ya saudara. Ya saya perhatiin IRA 1, IRA 2, IRA 3, ini wanita, kebanyakan prianya boleh kata ya 40% lah, 60% itu wanita. Bahkan mungkin 30% kali pria gitu. Ya, nah saudara belajar seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan terus mendengarkan perkataannya. Di sini ibu-ibu banyak belajar, dekat dengan Tuhan, dengar Tuhan ngomong apa. Amen. Dengar khotbah, ya. Tentu cari khotbah yang bukan yang maunya kita, ya. Tapi kita juga punya roh Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu ini khotbah ngaco apa enggak gitu ya. Ya walaupun kelihatannya hebat, orang hebat gitu. Saya udah rasa ini walaupun orang hebat tapi ngaco gitu ya. Dia hanya gunakan logikanya, pinternya. Karena seringkali saya dengar orang khotbah orang pinter yang pakai kepintarannya malah saya mabuk saudara. Jujur saudara, saya aja pendeta ngedengar orang khotbah yang kayaknya pinter dan dia pakai kepintarannya jadi mabuk. Dan saya nggak ngerti dia ngomong apa. Ya, dan nggak ada rema yang saya bisa terima. Tapi banyak juga saudara, saya perhatikan gereja-gereja yang sedang berkembang luar biasa. Orangnya pinter, tapi nyampainya sederhana banget. Ya, dan itu banyak orang diberkati. Ya, sederhana aja saudara. Ya, nah saya tangkap seperti ini. Wah dia dokter, orang pinter. Ya, tapi waktu dia nyampaikan firman Tuhan khotbahnya, saya merasa bahwa ya ini yang kita butuhkan, ini yang saya dapat. Ya, ayat firman Tuhannya itu benar-benar jadi rema, jadi kehidupan, ya. Dan itu saya pegang dan jadi bagian dari hidup saya dan itu saya hidupi gitu. Bapak Ibu, ayo seperti Maria, duduk di bawah kaki Tuhan, dengar perkataan Tuhan. Amin. Iya, waktu dengar firman Tuhan, iya, ayo fokus dengar firman Tuhan. Dapatkan siapa aja yang khotbah saudara. Bahkan orang yang paling muda di sini juga. Ya, di sini staf yang muda ini ada Ricardo di sini ya. Oke. Dengar walaupun dia nyampaikan, dengar. Ya, kita belajar dari dia juga. Belajar dari orang muda. Ya, walaupun mungkin sederhana belajar Bapak Ibu. Katakan amin. Iya. Memang besok saudara ini orang besar di gembala sidang saudara. Ya, dan dia juga udah punya pengalaman, tapi saya tahu dia baik orangnya dan penyampaian juga simpel, dan kehidupan dia dalam doa dia dekat dengan Tuhannya itu yang
boleh saya katakan luar biasa. Ya, saudara boleh datang besok belajar dari hamba Tuhan. Jadi ayo dengar perkataan Tuhan. Ya, rendah hati itu mau duduk di bawah kaki Tuhan dan belajar dari orang lain. Belajar dari orang lain. Belajar dari orang muda kah, yang lebih tua kah. Matius 11 ayat 29, belajarlah padaku, belajarlah padaku. Ya, artinya bahwa kita diminta belajar dengan orang lain. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ya, 1 Korintus 4 ayat 16. Rasul Paulus berani loh saudara, dalam 1 Korintus 4 ayat 16 dikatakan bahwa turutilah teladanku. Bahkan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa belajarlah dari kehidupan dia dan juga Apolos. Ya. Seorang hamba Tuhan, seorang rasul berkata, turutilah teladanku, artinya jemaatnya diajar untuk belajar dari orang lain, belajar dari hamba Tuhan yang ada, yang mengajar seperti Petrus, belajar. Saudara di BICC ada hamba Tuhan di sini ada Bu Meli juga, ya, ada Ricardo juga, ya, belajar, ya, dari hamba-hamba Tuhan ini, ya, kita mau ikuti teladannya. Itu mengikuti teladan itu belajar juga loh saudara. Saudara tahu saya belajarnya lebih suka belajarnya itu seperti apa? Dengar, baca, atau lihat? Saya lebih kuat dengan melihat saudara. Dan kedua, mendengar daripada saya membaca. Membaca saya bisa juga belajar dengan membaca. Tapi saya lebih kuat dengan melihat. Saya nggak usah banyak ngomong. Saya bisa ngelihat orang ini. Saya bisa ngelihat anak muda ini. Saya bisa ngelihat bapak ini, ibu ini, atau senior ini. Saya cuma bisa ngelihat aja. Ya, kehidupan dia. Dari situlah saya lihat teladan dia. Oh, dia seperti ini ya. Ya. Oh, dia kehidupan doanya kayak gini ya. Oh, cara belajar dia seperti itu. Oh, kerendahan hatinya seperti ini ya. Jadi belajar dari orang yang kita lihat. Ikuti teladannya. Jangan teladan yang jelek saudara. Yang paling gampang kan belajar teladan yang jelek. Setuju saudara? Ini paling gampang. Yang sering dilakukan oleh banyak orang. Kalau yang buruk tuh yang paling gampang saudara. Betul? Dibandingkan dengan teladan yang baik. Kalau teladan yang baik masih tawar menawar saudara. Tapi kalau yang buruk, paling cepat saudara, terbakar. Gitu ya. Iya. Nah saudara, kita belajarnya apa? Belajarlah teladan dari orang yang dapat dicontoh. Amin. Iya. Rasul Paulus katakan, turutilah teladanku. Nampaknya sombong banget ya. Enggak, karena dia bapak buat gerejanya saudara. Saudara mau belajar dari siapa lagi? Kalau bukan dari bapak rohani saudara. Saya, Bu Meli, kita dari kecil di sini, kita belajar dari siapa? Ya bapak rohani kita. Ya, Om Jo saudara. Ya, saya nggak boleh kata nggak banyak membaca dan juga sulit untuk membaca dan juga belajar mendengar bisa, tapi saya lebih banyak belajar dari saya melihat kehidupannya. Gitu. Kehidupan dia, kerendahan hati dia. Pada waktu dia susah, pada waktu dia ada tantangan, pada waktu dia ngadapin jemaat, waktu dia konseling jemaat, saya belajar. Oh, Om kalau konseling orang itu seperti kayak gini ya. Oh, Om itu kalau khotbah simple, tetapi itu kehidupan. Ya. Dia nggak ambil contoh yang terlalu jauh, tapi dia ambil contoh, banyak contoh itu dari kehidupannya. Oh, saya belajar saudara, belajar dari kehidupannya. Jadi ayo kita belajar, terus belajar dari orang lain. Belajar dari pengalaman hidup. Semua mengalami pengalaman hidup kan? Rasul Paulus juga mengalami pengalaman hidup. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan,
Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahkan di ayat-ayat yang lainnya, di dalam kitab yang lainnya atau surat yang lainnya, Paulus berkata bahwa dia pernah karam kapal, dia pernah dirajam, dia pernah ditimpuki, ya, dia pernah dikejar-kejar. Dia belajar dari kehidupan. Saudara, kita sekolah Alkitab, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, saudara. Ya. Tapi apa yang kita belajar di kelas, boleh kata hampir ya, enggak bisa kita terapkan. Yaitu sifatnya teologis, saudara, teologia atau pengetahuan. Tapi yang buat saya menyerap selama 3 tahun di Salatiga dan 4 tahun saya ada di Karawaci, saya belajar yaitu dari pengalaman hidup bersama di sana. Ya, pengalaman hidup. Tadinya nggak bisa cuci piring, saya bisa cuci piring. Tadinya saya nggak bisa kobok-kobok itu saluran air atau got, saya bisa kobok-kobok itu, bukan kobok-kobok begitu, bersihin, saudara. Tadinya saya nggak bisa ngepel, saya bisa ngepel. Sampai hari ini, sampai tadi pagi, saudara. Ntar pulang saya ngepel lagi, saudara. Ya, saya belajar dari apa? Dari pengalaman hidup. Saya belajar juga seperti Rasul Paulus, saya tahu apa itu kekurangan. Saya pernah ngalami, saya udah pernah cerita, saudara, bagaimana saya dengan istri waktu itu belum punya anak. Ya, saya di Kerawang Perintisan, kita puasa terpaksa, nggak punya apa-apa, beras nggak ada, cuman ada air minum doang. Doge kita satu juga ikut puasa. Jadi itu pengalaman. Setelah kita lewati 2 hari, hampir 3 hari, Tuhan melakukan mujizat, kita ada yang konseling sambil jalan lalu diajak makan pecel lele, ada ayamnya. Saudara, sejak hari itu, saudara, sampai hari ini kita nggak pernah ngalamin seperti itu. Kenapa? Karena kita belajar. Kita nggak belajar pernah ngalami kekurangan, tapi kita masih bisa bersyukur sama Tuhan. Saya nggak pernah mundur. Saya bisa saja mundur. Kenapa ya kita melayani Tuhan kok sampai nggak ada beras? Tapi kita belajar, saudara. Dengan kita belajar, kita lulus, naik kelas, dan kita nggak akan ngalami lagi. Jadi begini prinsipnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lagi belajar kehidupan, kalau belum menang, kalau nggak salah saya pernah share di homesale-nya Bu Zinja. Kalau kita nggak menang dari pencobaan ini atau dari tantangan yang ini, kalau kita nggak menang, kalau kita nggak bisa mengucap syukur, kalau kita nggak bisa melewati, biasanya itu akan terulang lagi, dan terulang lagi, Pak, Bu. Tapi kalau kita bisa lewati, kita disakiti bisa mengampuni, Next, saudara nggak akan begitu sulit dan boleh kata hampir-hampir saudara nggak perlu susah payah, saudara. Begitu juga pada waktu saudara ngalami tantangan, saudara kuat, saudara bisa lewati bersama dengan Tuhan. Saudara nggak akan ketemu lagi yang seperti itu. Seandainya ketemu, saudara rasa itu udah biasa aja. Contoh, saudara udah kuliah. Sekarang saudara saya minta saudara ikut kelas sekolah dasar di Pancaran Berkat. Saudara nggak perlu susah-susah mikir, saudara. Gurunya ngomong apa, udah gampang. Coba hitung ya, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Udah saudara nggak usah pakai mikir-mikir. Udah saudara langsung nyebut. Kenapa? Karena sudah terbiasa, karena sudah belajar. Ilmunya udah tingkat tinggi, saudara. Saudara udah kuliah kan. Sekarang saudara masuk di dalam kelas SD, itu mah kecil banget. Jadi waktu saudara menghadapi tantangan, hari-hari ini, ayo belajar, lewati. Amin. Iya, saudara, lewati. Nah, waktu saudara bisa mengampuni orang yang menyakiti saudara, saudara nggak akan mengalami itu lagi. Tapi kalau saudara belum bisa ngampuni, lama lagi saudara ada yang nyakiti. Makanya ada jemaat yang suka pindah-pindah kan. Ya dari gereja A ke B ke C ke sama aja. Dari A nih nggak lulus saudara, ke B. Di B juga ketemu lagi saudara.
Orang yang modelnya tuh kayak Daniel Setiawan ketemu lagi di sini gitu. Yang nyebelin gitu ya. Umpamanya, saya kan gak nyebelin ya saudara. Haleluya. Iya kan? Iya. Ke gereja yang luar biasa, ketemu lagi saudara. Kenapa? Karena gak lulus. Ini belajar dari kehidupan. Amin. Rasul Paulus belajar, apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan, dia sudah belajar. Waktu kekurangan dia bisa mengucap syukur, waktu kelimpahan dia nggak sombong. Yes, amin. Dia tahu waktu dia kenyang, dia tahu waktu dia kelaparan, saudara. Saya ngalamin kelaparan 2 hari, saudara. Ya, dogi saya juga ikut kelaparan, saudara. Ya, dia sampai makan rumput, saudara. Saya nggak bisa makan rumput, saudara, masalahnya. Ya, ada dogi makan rumput karena dia terpaksa, saudara. Di belakang rumah itu ada halaman dan ada rumput-rumput yang tinggi. Dia makan rumput, saudara, saking laparnya. Kalau saya nggak bisa makan rumput, ya, jadi ya bersyukur aja. Makan minum air sebanyak-banyaknya, saudara. Karena kan pam jalan, rebus airnya terus gitu. Ya, tapi kita bersyukur, kita nggak lari dari panggilan. Akhirnya saudara ketemu sama saya. Sampai saya punya cucu, sampai saya keren kayak gini. Iya saudara. Ya kalau enggak, saya masih kurus kering saudara. Ya, saya masih terus ngalamin lagi. Kenapa? Karena nggak bisa bersyukur. Selama saudara nggak bisa bersyukur waktu saudara ngalami tantangan, saudara nggak belajar. Ya, saudara akan terus balik lagi, nggak naik kelas istilahnya, begitu kan? Amin. Tapi yang jelas saudara, Rasul Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan, amin. Itulah. Bukan karena saya, luar biasa hebat gitu ya. Enggak, saya juga sama saudara, bergumul banget dalam menghadapi tantangan. Tapi saya tahu saya punya Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Oleh sebab itu saudara, lagu tadi berkata, ajarku mengerti. Ajarku mengerti, amin, segala rencanamu, amin. Ajarku berserah hanya padamu. Katakan, pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku. Dalam apa saudara? Dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap